Tuhan baru mengajar saya hal ini sebetulnya satu hari ini, saudara. Saya pikir, saya tidak tahu mungkin saya akan harus sampaikan di Surabaya. Saya besok pagi akan ke Surabaya. Tetapi rupanya Tuhan dorong saya untuk sampaikan berita ini kepada saudara. Dan sepertinya Tuhan berkata dengan jelas sekali, ada banyak orang di antara kita yang hari ini sedang menantikan sesuatu dari Allahnya. Saudara, salah satu elemen yang paling penting yang ada dalam spirit perjanjian baru yang dimulai oleh Yesus Kristus sendiri adalah bahwa gereja dan umat Tuhan perlu mengerti dan perlu menjalankan dan perlu memahami akan apa artinya menunggu dan menantikan Allah di dalam kehidupan kita. Saya mau berikan beberapa dasar firman, dan saya percaya ini firman buat banyak di antara saudara, atau bahkan mungkin semua kita. Coba buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Perhatikan pada ayat yang ke-47, 48 dan 49. Lukas 24 ayat yang ke-47, 48 dan 49. Lukas pasal yang terakhir ayat 47, 48 dan 49. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu perhatikan ayat yang ke-49, ini perintah yang luar biasa. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Setiap kali Tuhan Yesus ataupun Alkitab ini menggunakan kata harus, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Setelah kebangkitan Tuhan yang begitu luar biasa, Allah siap untuk mengirim akan murid-muridnya saksi akan kematian dan kebangkitan Yesus untuk memberitakan akan kabar baik ini dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sebelum mereka memulai untuk memberitakan akan kabar baik ini, Yesus meninggalkan satu pesan. Kamu tidak akan tinggalkan kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Namun sebelum peristiwa di mana aku memberikan rohku kepadamu, aku memberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu kepadamu. Dia berkata, kamu harus tinggal. Dengan kata lain, kamu harus menantikan kuasaku itu turun di tengah-tengahmu, baru engkau boleh mulai bergerak untuk menjadi akan saksi-saksiku. Murid-muridnya ternyata tidak mampu menangkap akan berita itu secara utuh. Nah, inilah bahayanya, saudara. Kalau Allah memerintahkan kita untuk menunggu, tapi kita didorong oleh kemauan kita sendiri menjadi orang-orang yang tidak sabar. Orang selalu berkata, menunggu itu pekerjaan yang paling membosankan. Tapi itu merupakan elemen dasar daripada spirit perjanjian baru. Yang sebetulnya Allah mau setiap gerejanya, setiap umatnya, setiap pribadi orang Kristen mengerti bahwa untuk kita bisa mulai bergerak, harus roh Allah dulu yang bergerak di hadapan kita. Itu merupakan basic. Nah, perhatikan kitab Kejadian. Perhatikan kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dengar baik-baik. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu perhatikan. Dan roh Allah
melayang-layang di atas permukaan air. And the Holy Spirit moved, dan roh Allah itu mulai bergerak. Lalu ayat berikutnya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sebelum terang itu jadi, sebelum apa yang Tuhan inginkan terjadi, Allah menghendaki supaya ada terang. Sebelum terang itu ada, Alkitab berkata, and the Holy Spirit moved, dan roh Allah mulai bergerak. Ketika rohnya mulai bergerak, Alkitab berkata, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Itu merupakan prinsip cara kerja Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap kali Allah mau bekerja sesuatu, gereja harus menanti supaya rohnya bergerak dulu. Dan kemana roh itu bergerak, maka gereja tinggal mengikutinya. Pada waktu kita mampu mengikutinya, maka apa yang Allah rencanakan itu akan terjadi dengan cara yang sempurna dan luar biasa. Nah, ketika Yesus akan memulai gerejanya, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan kota ini. Kamu harus tidak bisa ditawar lagi. Kamu mesti tinggal. Tinggal untuk apa? Untuk menantikan dulu aku melengkapi engkau dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Artinya dia mau berkata, jangan bergerak, jangan kemana-mana, jangan buat apapun, kecuali nantikan aku. Sampai kapan? Sampai kuasaku aku curahkan dalam kehidupanmu. Sampai engkau melihat rohku bergerak di hadapanmu, baru engkau boleh mengikuti akan gerak daripada rohku. Saudara, sekali lagi, murid-murid yang ada tidak mampu menangkap secara utuh apa yang sebetulnya dijanjikan dan diingatkan dan diperintahkan oleh Tuhannya. Apa yang terjadi? Coba buka Kisah Rasul. Perhatikan apa yang terjadi sebelum rohnya dicurahkan. Pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal yang pertama. Lihat mulai ayat yang ke-15. Judulnya Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama. Artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Sampai di sini sudah benar. Petrus terima pewahyuan dari Allahnya, dia tangkap apa yang diingini oleh Tuhannya. Dia memang mengerti bahwa jabatannya akan diambil oleh orang lain. Tetapi langkah berikutnya yang dia ambil, ini yang salah. Perhatikan saudara. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Kriteria ini yang membuat Petrus sendiri, saudara. Berikutnya, lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas,
yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu perhatikan, doanya sudah benar, saudara, kemauannya sudah benar, tapi caranya itu yang salah. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Hanya sekali ini nama itu muncul, dan nama itu tidak pernah muncul lagi, saudara. Petrus sudah bisa menangkap, jabatannya akan diserahkan kepada orang lain. Tetapi dia tidak bisa menangkap akan perintah Tuhannya. Artinya kamu harus tinggal, itu kamu jangan bergerak apapun. Kamu nantikan dulu akan janjiku, yaitu rohku sendiri akan aku berikan di tengah-tengahmu. Ketika pada masa penantian itu, dan Petrus selalu begitu. Secara natural dia seorang leader, dia seorang pemimpin. Jadi setiap kali ada masalah dia akan muncul dan dia berbicara pertama. Tetapi dia lupa bahwa perintah Tuhan adalah jangan bergerak sampai rohku kuberikan kepadamu. Pada waktu saat penantian itulah dia mulai bergerak sendiri. Doanya sudah benar, kerinduannya benar, pengertiannya benar, tapi caranya keliru. Apa yang terjadi, saudara? Mereka membuang undi seperti perjanjian lama. Padahal pada malam waktu Yesus diserahkan, Alkitab berkata, Yesus mengambil cawan dan dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ketika mereka minum cawan itu, mereka sebetulnya terikat dalam suatu perjanjian baru. Dengan demikian, mereka harus mengikuti akan hukum roh dan bukan hukum Taurat seperti yang mereka kenal sebelumnya. Tetapi karena ketidaksabarannya, dia menantikan akan janji Allah. Di alam perjanjian baru, dia menggunakan cara perjanjian lama. Dan memang undian itu mau tidak mau akan berbunyi menentukan pilihan. Dan pilihannya adalah Matias. Dan kemudian tidak pernah nama itu muncul lagi. Saya berani berkata, sebetulnya yang menggantikan Yudas itu siapa, saudara? Paulus. Kalau Anda baca Kisah Rasul dan Perjanjian Baru, sebagian besar warna Paulus begitu kuat dan bukan Matias. Petrus berbuat sekali itu secara natural, dia memang pemimpin. Tapi dia lupa akan perintah Allah. Nantikan aku, tunggu aku, sampai aku memperlengkapi engkau dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan bukti yang kedua, saudara, bahwa itu keliru. Sejak peristiwa itu, tidak pernah lagi ada undian dibuat dalam gereja. Ketika mereka ribut soal sunat, mereka bersidang, dan Petrus yang sama berkata, adalah keputusan kami dan keputusan Roh Kudus harus kerjakan ini, katanya. Beda, saudara. Bukan karena kami buang undi, ya atau tidak soal sunat, tapi keputusan kami dan Roh Kudus bersama-sama memutuskan ini yang harus dikerjakan. Nah, itu spirit perjanjian baru. Saudara, kalau kita ingin mendapatkan semua janji dalam firman-Nya, belajar untuk sabar menantikan akan waktu daripada Tuhan. Belajar untuk menantikan kapan saatnya Allah bergerak di tengah-tengah kita. Seringkali pengertian kita sudah benar, hati kita sudah benar, tapi ketika cara kita melangkah keliru, kita bergerak mendahului akan rohnya, itu yang membuat kita mengalami kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu kita tidak menantikan dia dengan sabar, kita berulah sendiri, kita bergerak sendiri, kita harus tanggung akan resikonya dan kita mesti bayar harganya. Saudara, coba perhatikan, buka bersama dengan saya Yohanes pasal yang kedua. Saya bacakan ayat ini tadi ketika menyampaikan firman dalam kebaktian peneguhan nikah Hendri dan Eliana jam 11 siang tadi. Saya sampai dengan tadi pagi tidak tahu, saya berkata, Tuhan,
Dua anakmu mau menikah, kalau engkau tidak sampaikan pesanmu apa-apa, aku tidak bisa khotbah dengan saya buat-buat sendiri. Dan ketika saya berbicara begitu, Tuhan berkata, baca tentang perkawinan di Kana. Dan saya sampaikan 2 poin kepada mereka yang berupa pesan Tuhan. Dan sore tadi Allah memberikan nuansa yang lebih dalam lagi dari apa yang pernah saya baca sebelumnya. Yohanes pasal 2. Ayat yang pertama mulai tentang perkawinan di Kana. Saudara, sampai dengan hari ini kota Kana masih ada, tidak terlalu jauh dari kota Nazaret, dan tempat di mana pesta itu pernah dibuat, diperkirakan pernah dibuat. Hari ini masih ada bekasnya ketika mereka menemukan reruntuhan bangunan dan puing-puing yang berusia lebih dari 2000 tahun, dan itu merupakan bagian daripada kota kuno. Dan sampai hari ini mereka masih menyimpan akan guci atau tempayan-tempayan yang biasa mereka pakai pada waktu itu. Dan yang tinggal di kota Kana sebagian besar adalah orang-orang Arab yang beragama Kristen. Tidak ada orang Yahudi yang tinggal di kota Kana pada hari ini. Mereka hanya membangun akan pemukiman di luar kota Kana. Dan di tempat di mana diperkirakan pesta itu pernah dibuat, ada dekat itu ada satu sekolah Arab Kristen. Jadi saudara akan bingung lihat orang-orang Arab menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita seringkali punya bayangan yang sedikit berbeda, tapi saya mau katakan ada begitu banyak orang Arab yang Kristen. Nah, pada waktu kami ke Israel, guide kami seorang pendeta yang fasih berbahasa Arab, dan dia menyanyikan beberapa lagu-lagu Arab, saudara. Dan dia nyanyikan begitu luar biasa, sayang saya tidak bisa menirukan. Kalau kita nyanyikan itu bagus sekali lagunya. Dan waktu dia nyanyikan, waduh, merinding semua. Dan dia berkata, bayangkan, aku pernah memimpin orang di Mesir, 5.000 orang Kristen di Mesir dalam kebaktian nyanyi lagu ini. Dan saya masih ingat ada satu kata yang dia ucapkan yang saya ingat, ha'akli, artinya itu diteguhkan, dimetrekan. Itu bahasa Arab kalau mau tahu, saudara. Yang lain yang saya tahu cuma assalamualaikum, yang lain saya tidak tahu. Tapi kata-kata yang saya ingat itu ha'akli, itu bahasa Arab, itu artinya diteguhkan, dikuatkan, dimetrekan, dikonfirm oleh Tuhan sendiri. Nah itu lagunya bagus sekali, sayang tidak bisa nyanyi, saudara. Rengeng-rengeng bisa tapi tidak bunyi, saudara. Jadi daripada keliru nanti repot. Lain kali saya undang dia ngajari kita lagu-lagu bahasa Arab dan pakai rebana semua nyanyi pakai bahasa Arab. Bagus sekali. Nah, sekarang tinggalkan akan Arab, kembali ke perjamuan kawin di Kana. Lihat ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. New King James menerjemahkan kalimat ini dengan kalimat sebagai berikut. What does your concerns have to do with me? Ada sangkut paut apa antara keinginanmu dengan aku? Dia berkata, saatku belum tiba. Oh, itu kalimat yang keras sekali. Dikatakan, what does your concerns have to do with me? Ada sangkut paut apa antara perhatian, arah hatimu, concernmu dengan aku? Saatku belum tiba. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, setiap kali aku berkata saatnya belum tiba, engkau tidak pernah bisa touch, menjamah aku untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Dan dia berkata, selama saatku belum tiba. Dia beri saya penglihatan seperti kabel dengan copnya. Dan kabel ini kita coba mau masukkan ke sumber listrik, tapi terlalu pendek dan tidak bisa nyambung. Kita coba tekan, kita paksakan, karena terlalu pendek, jaraknya kurang panjang kabelnya. Sepertinya kita berusaha, tapi tidak pernah bisa. Tidak ada sangkut paut apapun. Saudara, banyak kali orang Kristen begini ya. Ya sudah, ini belum ada listriknya nggak apa-apa.
pasang dulu instalasinya, semua dimasukkan dulu. Nanti kalau listriknya nyala tinggal boom langsung. Tuhan tidak begitu. Apa sangkut pautnya dengan aku? Waktuku belum tiba. Engkau boleh menaruh perhatian, engkau boleh berbelas kasihan, mereka kehabisan anggur, tapi selama waktuku belum tiba, tidak ada sangkut pautnya dengan aku sama sekali. Saudara, nah pada waktu hidup kita, waktu di mana kita hari ini ada, dalam pergumulan kita, tidak ada sangkut paut dengan Allah. Kita mulai beratraksi, kita membuat kegiatan, kita mencoba berbuat sesuatu yang kita anggap benar. Itu yang akhirnya membuat kita jatuh, saudara. Kalau masih ada sangkut pautnya dengan dia, bagus sekali. Tapi dia berkata, apa sangkut pautku dengan perhatian, kerinduan hatimu, dan beban dalam hidupmu? Tidak ada sama sekali. Waktuku belum tiba. Nanti kalau waktuku tiba, aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Gereja yang mau menangkap akan spirit perjanjian baru harus belajar mengerti bagaimana caranya menantikan Allah di dalam kehidupannya. Amen, saudaraku. Ada banyak orang di tengah-tengah kita. Nanti saya mau berdoa, bukan supaya segera Allah menjawab doamu, saudara. Supaya Allah memberi kesabaran buat saudara menantikan dia. Amen, saudaraku. Sabar itu baik sekali. Kalau engkau bisa mengerti akan waktu Tuhan, dia yang sampai bisa menghentikan matahari, kata perjanjian lama. Ketika Yosua berperang dan dia hampir mengalahkan semua musuhnya, matahari hampir terbenam. Hukum berkata kalau terbenam matahari perang harus berhenti. Alkitab berkata dia menghentikan matahari. Tentu hari ini kita berkata, oh buminya yang berhenti Pak, terserah. Tapi dia Allah di atas segala waktu yang ada. Kalau perlu dia rubah semua aturan yang ada, supaya kehendaknya terjadi. Tapi dia menunggu, dan dia mau kita juga menunggu. Nah dengar saudara, ini ternyata prinsip. Kalau prinsip dilanggar, walaupun niatmu benar saudara, engkau tidak berkenan di hadapan dia. Ingat Saul? Dia mau perang, terdesak oleh musuhnya. Dia janjian dengan Samuel, mari aku mau memberikan korban bakaran kepada Allahku. Lalu janjian, Samuel berkata, baik, hari ini jam sekian aku akan datang. Ketika ditunggu saatnya, Samuel tidak muncul. Secara janjian waktu, Samuel salah. Saul berkata, Samuel tidak datang. Nah kalau begitu, aku korbankan sendiri. Salah nggak dia? Salah, saudara. Karena perbuatannya itu, maka pemerintahannya dicopot dan digantikan kepada Daud. Menunggu Allah, itu merupakan dasar yang sangat vital buat kehidupan orang-orang percaya. Yang membuat banyak orang Kristen runtuh dan jatuh, kenapa? Karena kita tidak sabar menantikan saatnya Allah datang dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang berkata, berapa lama lagi saya harus menanti? Ada orang bertanya, aku sudah 5 tahun Pak, aku sudah 6 tahun berdoa, mana hasilnya? Saya berkata bukan soal 5-6 tahun saudara. Tapi selama dia berkata waktuku belum sampai, tidak ada sangkut paut dengan Allahmu sama sekali. Dia tidak akan pernah bisa mengirimkan anugerahnya kecuali kita menantikan dengan sabar dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak orang Kristen, ini salahnya. Kita mengundang Yesus untuk memakai dia. Kita mengundang Yesus untuk memanfaatkan dia. Kita hanya pakai dia sebagai sumber berkat. Seperti magic box, seperti lemari Coca-Cola. Kita masukkan koin, kita pencet tombolnya, dan botol Coca-Cola jatuh, dan kita bisa minum Coca-Cola. Kita anggap Yesus seperti lemari Coca-Cola. Tidak bisa begitu. Ketika di Kana, Yesus berhadapan dengan ibu, secara jasmani adalah ibunya sendiri. Tapi dia ingin membuktikan, aku Allah yang berdaulat, otoritas di tanganku sepenuhnya. Selama waktuku belum tiba, aku tidak ada sangkut paut dengan perhatian dan kerinduanmu sama sekali. Apa sangkut pautnya antara concernmu dengan aku, hai ibu, katanya. Dan dia berkata, waktuku belum tiba.
Belajar saudara, menghargai kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau berkata, Pak tapi terlambat. Siapa berkata terlambat? Sekalipun Yairus berkata, Tuhan terlambat, anakku sudah mati. Dia sumber kehidupan dibangkitkan kembali dari antara orang mati. Allah mau prinsip ini dipegang keras oleh setiap kita. Nabi Yesaya berkata, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan membaharui kuatnya, dan dia akan terbang naik dengan sayap burung Raja Wali. Saya pernah katakan, kata membaharui akan kekuatannya, dari kata asli exchange, dia akan berubah kekuatannya dengan kekuatan sayap Raja Wali. Saya pernah lihat sudah cukup lama satu film di televisi. Saya dengar-dengar diputar lagi. Ada film dengan judul Manimal. Pernah dengar itu? Orang yang bisa berubah jadi burung, jadi harimau. Pernah nonton begitu? Bu, jangan pura-pura gitu, pernah gitu saudara, kok rasanya kok kayak orang bego-bego padahal senanganku gue gitu. Please jujur aja saudara ya. Saya sih sekarang nggak pernah nonton lagi. Dulu saya sering kali lihat itu aneh, orang jadi binatang, jadi apa gitu ya. Nah, saudara tahu exchange itu seperti itu. Kalau engkau menantikan Tuhan, Yesaya berkata, Allah akan mengubah kelemahanmu ini jadi kekuatan seekor Raja Wali. Dan aku akan naik dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak mau menantikan Dia, itu yang berbahaya. Saudara bisa bayangkan, ketika Allah mulai mengubah kita, memberikan kekuatan baru kepada kita, dan mengubah kekuatan kita menjadi kekuatan Raja Wali, belum sampai tuntas engkau mau terbang. Itu seperti seorang insinyur pesawat terbang, membuat pesawat terbang. Belum sampai lengkap dipasang semua perangkatnya, pilotnya berkata, gua mau terbang. Itu kira-kira saudara, dia bisa naik 10 meter, terus nyungsep kembali ke bumi, meledak saudara. Nah, hal yang sama dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak belajar sabar menantikan Tuhan. Kenapa Allah suruh kita menanti? Karena Tuhan sedang mengubah kita untuk memberikan kepada kita kekuatan seekor burung Raja Wali. Dan dengan kekuatan dan anugerahnya itu akan membuat kita naik tinggi. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak sabar dengan Allahnya. Kita pikir kita orang yang paling tahu dan paling mengenal akan siapa diri kita yang sebenarnya. Salah besar. Jangan pernah manfaatkan Tuhan, saudara. Engkau harus tunduk kepada otoritas dan kedaulatannya. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi waktu mereka menantikan Tuhan. Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan, setiap kali roh Allah turun, setiap kali Allah bekerja, itu tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba. Alkitab berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Roh Allah tidak pernah bekerja gini. Misalnya dia mau kerja, tulis surat dulu. Yang terhormat anakku ini, ketika engkau menerima suratku, aku sedang ngepak koperku akan datang kepadamu. Aku akan naik kereta api gaya baru. Mudah-mudahan besok pagi aku sampai di tempatmu. Dalam kurung, kalau tidak banjir dan kereta apinya tidak macet di tengah sawah. Kiranya engkau sehat-sehat selalu. Nantikanlah kedatanganku. Dikirim, saudara. Lalu kita baca, oh besok Roh Kudus mau datang. Siap-siap dulu, lalu kita bersih-bersihin rumah. Besok dia mau datang. Ditunggu-tunggu gak datang. Kirim surat lagi, sorry, kereta api sudah full book katanya.
penuh sesak semua, bahkan calo-calo kehabisan tiket. Aku menunda keberangkatanku, mungkin naik travel katanya. Tolong nantikan aku, siapkan tempat satu yang bersih buat aku, nanti aku datang bawa oleh-oleh katanya. Apa keinginanmu sudah kucatati semua, ada 9 permintaanmu, karena kopernya besar, aku bisa bawa 7 diantaranya. Yang 2 aku nanti paketkan, pakai Cobra Express katanya. Lalu disurati lagi, tidak pernah begitu saudara. Kalau hari ini engkau berkata mana tandanya, tidak perlu. Kalau perlu besok dia bisa berikan buat saudara. Amen. Apakah kita mau tunggu dia atau tidak? Itu pertanyaan yang kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Alkitab berkata, ketika mereka berkumpul, tiba-tiba roh Allah turun. Tiba-tiba. Siapa yang pernah menduga bahwa akan terjadi hal seperti itu? Mendadak sontak Allah turun di tengah-tengah mereka. Penantian yang mereka tidak tahu berapa lama, tiba-tiba hari itu berakhir. Dan apa yang terjadi? Kalau Anda baca seterusnya, sejak hari itu Petrus belajar sesuatu. Apa artinya mengizinkan roh Allah bergerak di hadapannya? Dan ketika roh Allah itu bergerak, orang banyak berkumpul mengerumuni mereka. Dan dia tinggal berdiri dan dia menyampaikan kesaksiannya. Alkitab berkata 3.000 orang datang dan bertobat dalam 1 hari. Hari ini banyak orang Kristen yang in action, tapi Roh Kudusnya disingkirkan dalam hidup kita. Seringkali kita berkata aku lebih mengerti akan hidupku daripada Allah sendiri. Saya berkata salah besar. Nantikan Tuhan saudara. Belajar sabar menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita tidak sabar? Kedagingan kita, ambisi kita, manusiawi kita. Tapi spirit perjanjian baru adalah mengajar kita untuk jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya mau tanya, coba jujur saudara. Siapa yang hari ini sedang menantikan sesuatu dari Allahnya? Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, tidak usah malu saudara. Tinggi-tinggi. Okay. Saya beritahu, sabar. Tunggu dia. Biarkan. Tuhan terlambat. Kalau perlu dia putar dunia ini saudaraku. Amen. Tidak ada kamu terlambat bagi dia. Ketika di Kana dia diundang, Yesus sebelum dia buat mujizat, dia mau setiap orang, termasuk ibunya sendiri, mengakui kedaulatannya sebagai Allah yang maha kuasa dan yang maha tinggi. Apa sangkut paut antara concernmu dengan aku? Saatku belum tiba. Jangan paksakan saudara. Jangan paksakan. Karena engkau akan bayar harganya mahal sekali. Ingat, anugerahnya besar. Anugerahnya besar. Ini yang berbahaya saudara, dengarkan saya baik-baik. Kalau Anda bisa menyelami hati Tuhanmu, yang saya bisa raba begini saudara, dengar baik-baik. Tuhan punya kehendak, okay? Dia punya keinginan, dia tahu semua yang paling baik buat saudara. Setiap kita punya kehendak dan juga punya keinginan. Kita juga menganggap kita yang paling ngerti, yang terbaik. Mesti begitu. Ini buktinya kita ngotot sampai hari ini. Ini Tuhan kerinduanku. Ngotot artinya kita yakin kita tahu yang terbaik buat diri kita sendiri. Kalau kedua pendapat ini berbenturan,
saudara ngotot dengan dia, engkau paksa dia memberi yang engkau minta, seringkali diberi, saudara. Tapi dengar, yang berbahaya adalah engkau tanggung sendiri resikonya. Lihat cerita anak yang hilang. Bapaknya tahu dalam hati kira-kira begini. Nang, katanya, kita kayak warisan nang, tapi melarat, dikasih, tahu melarat. Kamu paksa begitu, baik. Saya mau tanya, siapa yang berani berkata, oh bapak yang jerumus ke anaknya? Berani berkata Tuhan menjerumuskan, saudara? Kalau begitu engkau belum tahu grace dan anugerahnya. Itu loh Tuhanmu seperti itu. Anda bisa paksa, bisa. Diberi gak? Bisa diberi. Ada banyak contoh di Alkitab. Paksa, tapi dia akan beri. Oke. Dia bilang, warisan, tapi melarat, nak, melarat kamu. Ini berkat jadi kutuk dalam hidupmu. Bapaknya tidak berkata tidak, kasih. Nah, setelah dikasih, dikutuki nggak, saudara? Melarato, syukur, ditunggu, saudara. Bayangin, ditunggu, ngerti bakalnya melarat, ngerti, ditunggu. Pulang sudah compang camping, saudara. Beda dengan penampilan pertama. Mungkin sudah baunya luar biasa kayak babi, saudara. Ya. Kerja di kandang babi. Anda pernah ke kandang babi? Jangan sekali-kali, saudara. Anda boleh makan babi panggang, gak apa-apa. Jangan ke kandang babi. Saya pernah masuk di Amerika, saudara. Saya masuk kandang babi, ngelihat tidak salaman, tidak rangkulan dengan babi, no, ngelihat. Saya keluar, saya masuk mobil, semobil bau babi semua, saudara. Pagi-pagi saya tidur sekamar dengan teman. Pagi-pagi saya bangun, dia sudah gak ada. Saya turun mau makan pagi. Saya tanya sama yang punya rumah keluarga Amerika, teman saya mana? Oh, ikut suami saya di kandang babi. Saya bilang celaka nih. Betul, dia masuk kandang babi. Begitu dia masuk rumah, seperti babi, ada babi masuk rumah, baunya persis sama. Hanya masuk nempel bau itu. Keluar bau kayak babi, saudara. Ini orang kerja. Dia makan makanannya babi, saudara. Luar dalam babi, saudara. Tadinya luar dalam anak dari bapak yang baik. Luar dalam pulang babi, saudara. Ditunggu loh, saudara. Heran gak? Saudara tahu, ada banyak orang yang sudah sebetulnya ini membuat bapakmu di surga itu ngelus dodo, lihat saudara. Tapi anugerahnya besar. Saudara sadar gak? Seringkali Tuhan bapakmu itu ngelus dodo, lihat saudara. Nah, saya jadi Tuhan, saudara. Gitu kira-kira. Untung Tuhannya bukan saya. Amen. Grace itu anugerah. Tapi sabar. Tunggu dia. Apa kita memang ingin terus menjengkelkan hati Tuhan kita? Saya tidak percaya itu. Saya tahu semua kita ingin belajar menyukakan hati Tuhan. Amen. Sabar, saudara.
Nantikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan lihat kemuliaannya yang besar. Dia beri dalam kehidupan kita. Jangan paksa dia. Jangan. Sebab sekali engkau paksa dia. Dia bilang ini, aku beri. Tapi dia tahu, kamu akan melarat nak, kamu akan melarat. Dan bukti bahwa dia tahu, dia tunggu. Sampai anaknya itu balik. Dan dari jauh dia sudah bisa lihat. Anak Alkitab tidak berkata, maka bapaknya berkata, hei babi kenapa engkau datang? Tidak, saudara. Dipeluk, saudara. Luar dalam babi, saudara. Peluk. Saya gak bisa mengerti, dipestakan. Kasih cincin. Saudara sudah kenal dengan pribadi yang seperti itu. Dia membuat malaikat gak bisa mengerti ini, saudara. Saya mau sampaikan berita anugerah buat saudara pada pagi hari, pada malam hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya.